Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmisa Putri dengan NIM 200599029. Dalam rangka memenuhi tugas akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Erli Mulyani, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang schedule anggaran. Berikut merupakan contoh soal schedule anggaran, yaitu Minon Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Dengan informasi-informasi ini, kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas, kemudian anggaran produksi, dan anggaran pembelian bahan langsung dan schedule perkiraan pengeluaran untuk pembelian bahan. Berdasarkan informasi yang ada, pertama kita dapat menyusun anggaran penjualan dengan cara anggaran penjualan dalam unit per kuartalnya dikalikan dengan harga jual per unit, yaitu $8. Selanjutnya, kita dapat menentukan schedule penerimaan kas berdasarkan anggaran penjualan. Pertama, saldo awal piutang usaha yaitu $65.000. Ini kita dapatkan dari laporan posisi keuangan sebelumnya. Kemudian, penerimaan kas dari penjualan kuartal 1, 2, 3, dan 4. Dengan pola penjualan ditagih 75% penjualan pada kuartal terjadinya dan 25% dari penjualan pada kuartal berikutnya. Maka, penjualan pada kuartal pertama yaitu $320.000 akan diterima $240.000 atau 75% pada kuartal pertama, dan 25%-nya pada kuartal kedua yaitu $80.000. Kemudian untuk penjualan pada kuartal kedua yaitu $480.000. 75% dari $480.000 akan diterima pada kuartal kedua yaitu sebanyak $360.000. Dan kemudian akan diterima sebanyak 25% pada kuartal ketiga yaitu $120.000. Begitu juga untuk penjualan pada kuartal ketiga dan kuartal keempat. Kemudian penerimaan kas per kuartal ini dari kuartal 1, 2, 3, sampai 4 akan dijumlahkan. Jadi total penerimaan kas pada kuartal tahun 2 yaitu sebanyak $1.965.000. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menyusun anggaran produksi berdasarkan anggaran penjualan dalam unit. Berdasarkan informasi yang ada, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Total kebutuhan sama dengan anggaran penjualan ditambah dengan persediaan barang jadi akhir yang diinginkan, yaitu 30% dari penjualan kuartal berikutnya. 30% dari 60.000 adalah 18.000. Kemudian untuk kuartal kedua, yaitu 30% dari 100.000 adalah 30.000. Kemudian 30% dari 50.000 adalah 15.000 dan 30% dari 70.000 adalah 21.000. Kemudian total untuk kebutuhan kuartal pertama yaitu 58.000. Total kebutuhan kuartal kedua 90.000, total kebutuhan kuartal ketiga 115.000, total kebutuhan kuartal keempat 71.000 dan total kebutuhan keseluruhannya yaitu 271.000. Kemudian total kebutuhan dikurangi persediaan awal barang jadi,
yaitu 30% dari anggaran penjualan kuartal tersebut atau persediaan barang jadi akhir kuartal sebelumnya. Kemudian, pada tabel dapat kita lihat bahwa total produksi yang dibutuhkan pada kuartal tahun kedua yaitu sebanyak 259.000. Dan untuk kuartal pertama tahun 3 yaitu 73.000. Untuk kuartal kedua tahun 3 kita tidak dapat mencari total kebutuhan dan produksi yang dibutuhkan karena syarat untuk mencari ini harus menggunakan 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Kemudian, berdasarkan anggaran produksi, kita diminta untuk mencari bahan baku yang perlu dibeli. Yang pertama yaitu produksi yang diperlukan dalam jumlah unitnya. Produksi yang diperlukan dalam jumlah unit ini kita dapatkan dari tabel anggaran penjualan unit, yaitu produksi yang dibutuhkan. Kemudian, bahan baku yang diperlukan per unit. Ini kita dapatkan dari informasi pada soal, yaitu yang D, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Maka, untuk kebutuhan produksi yang diperlukan dikalikan dengan 5 pon. Maka didapatkan total kebutuhan produksi pada kuartal tahun kedua yaitu sebanyak 1.295.000 pon. Kemudian ditambah dengan persediaan awal bahan baku yaitu 10% dari kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya. 10% dari 360.000 yaitu 36.000. 10% dari 425.000 yaitu 42.500 dan begitu juga seterusnya. Kemudian total kebutuhan bahan baku pada kuartal tahun 2 yaitu sebanyak 1.331.500 pon. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Berdasarkan anggaran produksi, telah didapatkan bahwa persediaan awal bahan baku pada kuartal 1 yaitu 23.000, pada kuartal kedua 36.000, kuartal ketiga 42.500, dan kuartal keempat 28.000. Maka bahan baku yang akan dibeli pada kuartal tahun kedua ini yaitu sebanyak 1.308.500 pon. Berdasarkan informasi yang ada, biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Maka biaya bahan mentah yang akan dibeli adalah bahan baku dikalikan dengan harga biaya bahan mentah per ponnya, yaitu 1.308.500 dikalikan dengan $0,80, yaitu $1.046.800. Selanjutnya, berdasarkan pembelian bahan baku tersebut, kita diminta untuk menghitung perkiraan pengeluaran kas. Berdasarkan informasi yang ada, pembelian bahan baku dibayarkan 60% pada kuartal terjadinya pembelian dan 40% pada kuartal berikutnya. Dan pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500, yang mana utang ini akan dibayarkan pada kuartal tahun pertama. Berdasarkan informasi yang ada, maka saldo awal utang usaha yaitu $81.500. Kemudian untuk pembelian kuartal pertama yaitu sebanyak $194.900
akan dibayarkan 60% pada kuartal pertama, yaitu 116.640, dan 40% pada tahun kedua, yaitu 77.760 dolar. Kemudian, untuk pembelian kuartal kedua, yaitu sebanyak 293.200, akan dibayarkan 60% pada tahun kedua, yaitu sebanyak 175.920 dolar, dan sisanya 40%, 117.280 akan dibayarkan pada kuartal ketiga. Begitu juga untuk pembelian kuartal ketiga dan kuartal keempat. Kemudian dari hasil pengeluaran untuk pembelian bahan baku ini, maka diperolehlah total pengeluaran yaitu sebanyak 1.035.980 dolar. Jadi itulah penjelasan saya tentang soal schedule anggaran.